Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Milan temukan pemain yang pas sebagai pelapis Frank Kessie. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan telah menemukan pemain yang dianggap pas sebagai pelapis dari Frank Kessie, yakni pemain Toulouse, Claudio Kone. Milan sejatinya memiliki 4 pemain di sektor gelandang bertahan. Selain Kessie, ada Ismail Bennacer, Sandro Tonali, dan Red Krunic. Namun nama terakhir yakni Red Krunic tidak bisa diandalkan sebagai gelandang bertahan. Ia sudah membuktikannya dalam beberapa pertandingan saat Bennacer maupun Kessie berhalangan tampil. Milan akhirnya berusaha mencari gelandang bertahan baru, khususnya pemain yang bisa diandalkan untuk melapisi Kessie. Pemain asal Pantai Gading itu sendiri sangat vital di lini tengah Milan. Selain kuat secara fisik, ia juga energik dan memiliki kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. AC Milan akhirnya disebut sudah menemukan 1 pemain yang dianggap cocok sebagai pelapis dari Frank Kessie. Pemain itu adalah gelandang belia milik klub Toulouse, Claudio Kone. Kabar itu tersiar dari laporan berbagai sumber, diantaranya dari laporan reporter asal Italia, Pietro Balzano. Dalam akun Twitternya ia mengatakan Kessie sudah masuk dalam daftar pemain yang diamati oleh Scout Milan. Lalu ada laporan dari jurnalis Sky Italia, Fabrizio Romano, via Rot One Football. Ia mengonfirmasi bahwa Milan memang mengincar pemain 19 tahun tersebut. Bahkan manajemen Rossoneri juga disebut telah menjalin kontak dengan agennya. Lalu ada juga laporan dari Sport Mediaset. Mereka menyebutkan nama Kone baru muncul belum lama ini dalam radar Milan. Namun Rossoneri meyakini ia pemain yang pas untuk bisa menjadi deputi bagi Kessie. Akan tetapi ada satu kendala yang harus dihadapi oleh AC Milan jika mereka ingin mendatangkan Claudio Kone. Menurut sumber Milan itu adalah masalah harga. Kabarnya Toulouse akan meminta tidak kurang dari 15 juta euro untuk transfernya. Dan harga tersebut akan cukup besar untuk Milan mengingat kondisi keuangan mereka yang sedang pas-pasan sekarang ini. Sempat cedera, Samu Castillejo siap bikin kejutan di laga AC Milan vs Benevento. Sempat mengalami cedera, Samu Castillejo berpotensi tampil di laga AC Milan vs Benevento. Setelah rehat sejenak di momen liburan Natal dan Tahun Baru, raksasa Serie A Italia AC Milan akan segera menghadapi Benevento pada Giornata ke-15. Duel Rossoneri melawan Benevento akan terjadi di Municipal Stadium Ciro Vigorito pada Senin 4 Januari 2021. Laga tersebut dipastikan sangat seru karena Milan tentu akan menunjukkan penampilan terbaik demi meraup poin penuh dan menjaga jarak dengan Inter Milan yang duduk di urutan kedua klasemen sementara Liga Italia. Diketahui AC Milan akhir-akhir ini cukup waspada lantaran beberapa pilar mereka mengalami cedera. Dari Zlatan Ibrahimovic, Matteo Gabbia, Ismail Bennacer, Alexis Saelemaekers mendapatkan cedera. Sementara dengan Theo Hernandez bakal absen karena akumulasi kartu kuning. Dan menariknya pelatih Milan Stefano Pioli bisa menghela nafas karena Samu Castillejo disebut mulai membaik dan besar kemungkinan bisa dimainkan di laga kontra Benevento. Winger asal Spanyol itu mengalami cedera pertama pada akhir November 2020. Pemain 25 tahun itu berhasil pulih tepat waktu karena cedera yang dialami memang tidak terlalu parah. Samu Castillejo yang telah pulih akan turut serta dalam sesi latihan klub jelang laga melawan Benevento. Pioli akan melihat kondisi sang pemain, baru memutuskan pilihan terbaik. Di lain sisi, Benevento juga dipastikan bakal babat alas di laga kontra AC Milan. Berstatus sebagai tim promosi, skuad besutan Filippo Inzaghi cukup membuat gebrakan di musim 2020-2021. Dan sejauh ini mereka ada di posisi ke-10 dengan mengantongi 18 poin.
Kerendahan hati Stefano Pioli dan AC Milan yang membahayakan Inter Milan. Adanya sifat kerendahan hati dari pelatih Stefano Pioli dan AC Milan membuat posisi Inter Milan dalam bahaya. Hingga pekan ke-14 Serie A Italia, AC Milan masih memimpin di puncak klasemen sementara. Praktis hanya Inter Milan saja yang berada di dekatnya dengan cuma 1 poin. Fakta itu pun memunculkan sebuah narasi. Jika musim ini sepertinya persaingan untuk memperebutkan gelar juara Serie A Italia hanya akan memperkutat antara Inter Milan dan AC Milan. Juventus sendiri tidak masuk dalam hitungan akibat tertinggal cukup jauh dari duo Milan. Juventus yang berada di posisi ke-6 rupanya tertinggal 10 poin dari AC Milan di puncak. Meskipun memang tidak boleh sekalipun tidak memperhitungkan Juventus, tetapi untuk saat ini Inter Milan lah yang paling berbahaya bagi AC Milan untuk jadi juara Serie A Italia. Perang urat syaraf antara AC Milan dengan Inter Milan pun sepertinya sudah mulai terjadi, di mana baru-baru ini pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan targetnya tim musim ini. Kami terus bekerja untuk meningkatkan diri dan tentu saja supaya dapat kembali ke Liga Champions. Pihak klub tidak meminta lebih dan tidak ingin menekan kami, kata Pioli kepada Corriere della Sera. Ucapan Pioli yang menyebut target AC Milan sangat realistis, itu pun seakan menunjukkan suatu kerendahan hati. Padahal seperti yang kita tahu, AC Milan musim ini sangat luar biasa, dengan jadi satu-satunya tim yang belum pernah kalah di Serie A Italia. Tapi dengan kerendahan hatinya, Pioli malah menyebut target AC Milan tidaklah ambisius. Jika kita melihatnya dari sisi psikologi, sebenarnya kerendahan hati Pioli dan AC Milan itu bisa membahayakan posisi Inter Milan dalam perebutan gelar Serie A Italia. Mengapa demikian? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pioli bisa jadi merupakan sebuah taktik yang tersendiri agar para pemain AC Milan tidak terbebani. Jadi secara psikologi dengan menyebut targetnya hanya masuk Liga Champions, seharusnya itu akan membuat para pemain AC Milan tampil lepas dan akan memainkan performa maksimal. Di sisi lain, Pioli juga sepertinya sedang memindahkan tekanan harus juara Serie A Italia kepada Inter Milan dengan menyebut hanya mau lolos ke Liga Champions. Secara tidak sadar itu memberikan tekanan pada Inter Milan. Jika di akhir musim nanti yang juara Serie A Italia itu adalah AC Milan, maka ini bakal jadi pukulan telak bagi Inter Milan, karena mereka kalah dari tim yang sebenarnya tidak menargetkan untuk menjadi juara Liga. Sebaliknya AC Milan dan Pioli sepertinya sadar dengan kondisi yang sedang menjepit pelatih Antonio Conte di Inter Milan. Sebagai pelatih dengan gaji termahal di Italia, Conte diberi target wajib juara Serie A Italia musim ini, apapun yang terjadi. Jadi dengan ucapan penuh kerendahan hal itu, sedikit banyak tekanan yang ada pada Pioli dan AC Milan malah jadi pindah ke Conte dan Inter Milan yang wajib juara. Bicara soal perang urat syaraf, taktik merendahkan diri memang menjadi salah satu cara agar bisa juara. Memindahkan beban harus juara pada Inter Milan agar AC Milan bisa tampil lepas di sisa laga Serie A Italia. Hingga pada akhirnya Inter Milan secara tidak sadar merasa terbebani dan kalah dari AC Milan yang juara Serie A Italia. Apakah itu akan berhasil? Mari kita nantikan. Dua bintang Napoli bisa merapat gratis. AC Milan ketiban durian runtuh. AC Milan bakal ketiban durian runtuh menyusul kemungkinan dua bintang Napoli yang bisa merapat ke San Siro secara gratis. Dua bintang Napoli tersebut sebenarnya bukanlah target transfer utama AC Milan, tetapi kemungkinan mendapatkan mereka berdua secara gratis tentunya menjadi kesempatan yang tidak akan disia-siakan oleh Paolo Maldini selaku juru transfer rossoneri. Laporan dari Pianeta Milan menyebutkan jika AC Milan bisa mendapatkan Arkadiusz Milik dan Nikola Maximovic secara gratis di bursa transfer musim panas mendatang. Kedua bintang tersebut bisa merapat secara gratis karena keduanya belum juga menaikkan perpanjangan kontrak dengan Napoli hingga saat ini. Jika AC Milan tidak sabar untuk menunggu kontrak mereka habis di akhir musim 2020-2021, mereka bisa saja membayang Milik dan Maximovic
dengan harga korting di bursa transfer musim dingin bulan Januari. Namun hal tersebut tampaknya akan berjalan alot. Pasalnya, De Laurentiis yang merupakan presiden Napoli terkenal sebagai sosok negosiator yang sangat sulit dilunakan. Kedatangan Milik sendiri bisa menjadi solusi atas pencarian sosok penerus Zlatan Ibrahimovic di lini depan. Sementara kedatangan Maksimovic bisa menjadi solusi atas lini belakang yang rapuh dan terlalu bergantung dengan Simon Kjaer. Selain terkenal sebagai salah satu bek terbaik di Serie A Italia, agen Maksimovic yakni Vali Ramdani diketahui merupakan rekan dekat Paolo Maldini dan Massara. Fakta yang membuat dirinya bisa dengan mulus mendarat di San Siro dan bahu-membahu dengan Alessio Romagnoli serta Simon Kjaer di jantung pertahanan AC Milan. Prediksi Benevento vs AC Milan. Pemimpin klasemen AC Milan akan main tandang melawan tim promosi dan peringkat 10 Benevento pada pekan ke-15 Serie A 2020-2021 pada Senin 4 Januari 2021. Bagi Rossoneri, gagal menang adalah haram hukumnya. Milan sekarang cuma unggul 1 poin atas sang rival sekota Inter Milan yang berada di peringkat kedua. Andai terpeleset di Stadion Ciro Figurito melawan tim yang dibesut mantan pemain dan pelatih mereka, Filippo Inzaghi, Milan bisa saja digusur oleh Nerazzurri dari puncak. Benevento tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, Benevento tidak terkalahkan dalam 3 laga terakhir. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Lazio, kemudian menumbangkan Genoa dan Udinese dengan skor identik 2-0. Namun Milan tentunya siap mengawali tahun dengan cara terbaik. Melawan Benevento targetnya adalah 3 poin. Milan belum tersentuh kekalahan di Serie A pada musim ini. Terakhir pasukan Stefano Pioli menaklukkan Lazio 3-2 lewat penalti Hakan Calhanoglu serta gol-gol dari Theo Hernandez dan Ante Rebic. Milan pada musim ini memiliki mental pemenang yang mengagumkan. Ujian sulit di kandang Benevento nanti pun sepertinya bisa mereka lalui dengan gemilang.